Akhirnya terbongkar, ini trik Pak Jokowi mainkan dana APBN untuk cawe-cawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel. Tepat hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah atau 10 April 2024, Bang Hendris secara pribadi maupun Hendris Media dan keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini sahabat Hendris, saya tahu mungkin teman-teman yang pulang kampung atau bercengkarama dengan keluarga, sedang bersukaria dengan keluarga. Semoga keluarga sahabat Hendris semua dimanapun berada tetap sehat ya. Oke, bahagia selalu. Kita rayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri ini dengan penuh sukacita. Sahabat Hendris, walaupun demikian jangan lupa tetap standby, setia mengikuti konten-konten di channel YouTube Hendris Media ya. Oke. Ini ada yang menarik sekali yang ingin saya bahas kali ini, yaitu seorang TikTokers itu membahas tentang 5 trik Jokowi mainkan dana APBN untuk cawe-cawe. Apa saja itu? Disimak sampai selesai ya. Tapi kita lihat dulu nih, ini foto momen-momen Lebaran keluarga Anies Baswedan versus keluarga Jokowi yang dibuat oleh Tempo. Itu unik banget. Coba ini Anies Baswedan dan ini Jokowi. Yang menarik itu yang Jokowi ya. Oke, kita lihat saja. Ini ada seorang TikTokers yang membuat konten video membongkar 5 trik dana APBN yang dimainkan Jokowi untuk cawe-cawe. Apa saja itu kita simak di sini. Check it out. Tanda-tanda munculnya gerakan asal bukan Gibran part 1. Pertama, tuntutan pemilu ulang tanpa Gibran. Ini tuntutan resmi dari Anies Muhaimin ke MK yang menandakan pihak Amin pro Prabowo tapi tidak pro Gibran. Karena musuh sebenarnya bukan Pak Prabowo tapi Pak Jokowi yang telah merusak demokrasi. Kedua, pidato kemenangan tanpa Gibran. Hal ini sangat aneh di momen penting Gibran tidak datang mendampingi Pak Prabowo dan semoga hubungan Pak Prabowo dan Gibran baik-baik saja. Ketiga, partai koalisi menyetujui pemakzulan ayah Gibran. Lebih dari 50% anggota partai Gerindra setuju untuk pemakzulan Pak Jokowi, artinya Pak Prabowo dan pendukungnya bisa mengkhianati Pak Jokowi. Lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Share video ini ke grup WhatsApp kalau bermanfaat. Akhirnya terbongkar, ini trik Pak Jokowi mainkan dana APBN untuk cawe-cawe. Video ini bukan tutorial ya, hanya untuk edukasi. Welcome to tanda-tanda asal bukan Gibran part 2. Pertama, Pak Jokowi mengurangi dana bansos dari Kementerian Sosial dan menaikkan dana Perlinsos di mana itu di luar yang diketahui oleh Bu Risma. Itu turun menjadi 79 triliun. Anggaran ini dicurigai oleh Mahkamah karena besarnya Perlinsos sekarang lebih tinggi daripada saat pandemi. Naiknya luar biasa sekali. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran Perlinsos. Kedua, Pak Jokowi menggunakan data penerima Perlinsos yang tumpang tindih sehingga lebih sulit dicocokkan datanya dan satu orang bisa menerima manfaat double sehingga dananya lebih besar supaya masyarakat lebih tergiur dan mau memilih Gibran. Database penerima bantuan, apakah tidak dimungkinkan dia ada overlapping? Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel yang mulia. Ketiga, dana BLT dirapel 4 bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Mahkamah, kenapa dirapel tanpa alasan yang jelas? Kenapa harus 4 bulan? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 3 bulan? Dan momentum merapelnya itu ya juga mesti ada penjelasan. Kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari, Februari, Maret? Kalau dirapel 4 bulan lebih menarik nggak sih? Keempat, Pak Jokowi pakai dana operasional presiden di mana itu bukan uang Pak Jokowi ya, tapi dana APBN yang dimanfaatkan untuk cawe-cawe juga. Dana operasional presiden
yang berasal dari APBN. Dana operasional presiden yang dipakai pun secara jumlah dan persentase penggunaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan terakhir lebih dari 100 miliar, padahal dana kampanye paslon lain nggak sampai segitu ya. Kelima, Pak Jokowi jadi simbol Raja Bansos, di mana setiap kali kunjungan Pak Jokowi biasanya berfoto dan menyerahkan bansos sendiri. Juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Padahal Bu Risma hampir tidak kelihatan bagi-bagi bansos loh. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Ingat ya, bansos khusus ini bersumber dari uang rakyat meskipun namanya dana operasional presiden. Jangan lupa follow dan share video ini kalau bermanfaat. Nah, itu tadi Sahabat Hendris 5 trik yang dimainkan oleh Jokowi perihal dana APBN, dan kemarin ini sempat viral ya setelah 4 menteri memberikan keterangan ke MK kalau di yang bagian yang dijelaskan Menteri Keuangan perihal dana operasional presiden yang diambil dari APBN, tapi itu digoreng-goreng sedemikian rupa dan sehingga masyarakat banyak percaya kalau itu dana pribadinya presiden. Padahal itu adalah dana operasional presiden, ya, bukan dana pribadi tapi dari APBN. Tapi didramatisir sedemikian rupa seolah-olah itu adalah dana pribadinya presiden. Jadi banyak orang yang salah kaprah perihal keterangan dari Sri Mulyani kemarin. Gimana sama Hendris? Ya, kalian pasti melihat ya, kalau dana operasional itu bukan dana pribadi, bukan dari kantongnya presiden, tapi itu adalah dari APBN. Tapi yang dimanfaatkan lagi untuk keperluan politik Jokowi, ya, seperti yang dijelaskan tadi TikTokers tadi. Nah, gimana menurut kalian Sahabat Hendris? Kita akan tunggu hasil sidang. Insya Allah nanti Hendris Media akan terus update dan mengikuti perkembangan sidang MK selanjutnya. Karena ini sejarah bangsa ya, kita harus wajib mengetahuinya dan mempelajarinya. Oke? Cerita mudik sedikit Sahabat Hendris ya. Tadi kemarin itu kita turut berduka cita, seorang komedian Babi Cabita meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ramai banget di media sosial ya kan. Lalu kemudian untuk mudik kali ini saya pribadi itu 2 kata, sedih dan bahagia. Sedihnya karena tahun ini saya tidak pulang kampung setelah 3 atau 4 tahun tidak pulang kampung, tidak ketemu keluarga, orang tua, bapak, ibu, ya, di sana, adik-adik dan ponakan. Dan mendapat kabar berita kemarin duka, itu bapak saya masuk rumah sakit dan adik saya kecelakaan. Adik saya laki-laki kecelakaan. Duh, bayangkan bagaimana ya, kita jauh dari sini saya kalau pulang kampung harus transit ke Jakarta dulu, dari Manado ke Jakarta, Bengkulu, dari Bengkulu naik lagi mobil travel sekitar 6-7 jam baru sampai kampung halaman, sangat jauh sekali. Jadi itu yang rasa sedih yang luar biasa, tapi karena sudah terbiasa jadi ya ikutin saja ya. Nah, untuk bahagianya apa? Karena tahun ini alhamdulillah setelah penantian selama 7 tahun, di lebaran ke-8 pernikahan kami, alhamdulillah kami sudah dikaruniai anak, seorang putri yang bernama Janita Farediba Nur Iza. Alhamdulillah baru 11 bulan hari ini, baru ulang tahun 11 bulan ya. Alhamdulillah ini lebaran pertamanya Farediba. Ini luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa kami rasakan di keluarga kecil kami setelah 8 tahun menikah. 7 tahun akhirnya pernikahan ke-8 dikaruniai anak. Alhamdulillah itu juga kemarin luar biasa, tidak kami sangka, tidak kami duga, itulah karunia Allah. Ya alhamdulillah. Untuk kalian mungkin yang baru keluarga, yang belum punya keturunan, sabar, terus berusaha dan terus berdoa. Insya Allah nanti juga akan dikaruniai anak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja video kali ini Sahabat Hendris. Selamat lebaran, selamat hari raya Idul Fitri. One more time, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap stay tune di channel YouTube Hendris Media. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.